siapkan dirimu untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan saya berdoa Roh Kudus memenuhi kalian semua. The year of empowering grace. God bless you. Nama Tuhan, shalom Bapak kasih Tuhan. Namun suka saat sore hari ini gue lambaikan tangan dan berikan sorak-sorai terbaik bagi orang kita. Haleluya. Tetapi dia akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan namanya yang tunggal supaya kita yang percaya di dalam namanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa dan mengucap syukur Tuhan Yesus saat sore hari ini. Kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami boleh kembali memperingati hari Natal saat sore hari ini. Semua hanya karena kemurahan dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah hadir bagi setiap kami. Engkau sudah memberikan hidup-Mu bagi setiap kami. Sehingga kami yang seharusnya binasa, kami beroleh keselamatan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Sore hari ini kami percaya setiap kami boleh mengalami Tuhan. Kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Sehingga kami keluar dari tempat ini, kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga menyerahkan dari awal pertengahan ke usainya pesta rohani saat sore hari ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang hadir, Engkau yang bertahta saat sore hari ini. Dan setiap kita siap memuji Tuhan, siap bersorak-sorai bagi namanya. Mari sama-sama katakan amin, haleluya. Namunnya Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Biar dunia boleh bersuka cita karenanya. Haleluya. Joy to the world, the Lord is come. Let us sing our King. Let every heart repent in truth, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Mari kita bersuka cita karena Tuhan kita hadir saat sore hari ini. Haleluya. Yang hadir bagi setiap kita. Hai dunia yang bergembira dan sambut karyamu di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, alukanlah tanjamu penebus, dan bumilah gunung lemah bersorak teduh, bersorak teduh, bersorak-sorak teduh. Haleluya, mari kita siap-siap. Tiada yang terjadi dunia, masyurkanlah dunia, bersalah-salahnya, besar-besaran anugerahnya, besar-besaran anugerahnya, besar-besaran anugerahnya. Haleluya, amin.
Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti semangatmu, biar hidupku bergerak.
Katakan sekali lagi. Haleluya, pujimu. Amin. Haleluya. Kami sambut Tuhan kebenaran firman-Mu di dalam hari yang begitu spesial, Natal. Terima kasih Roh Kudus, dari awal pertengahan sampai usai hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan, kita yang diberkati. Mari kita katakan sama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu kekasih Tuhan, shalom. Puji nama Tuhan. Saya bersama Ibu Gembala, bersama dengan keluarga dan seluruh penatua mengucapkan selamat Natal kepada setiap keluarga yang saya cintai, baik yang hari ini hadir secara gereja maupun yang hadir secara live streaming. Saya percaya lawatan Tuhan Natal itu tetap terjadi. Amin. Kenapa Natal 25 Desember? Kita masuk bulan Desember aja, terasa gak Bapak Ibu? Ada satu perasaan itu beda. Mau Januari, Februari, Maret terserah, ya. Tapi ketika masuk Desember, Bapak Ibu dan saya secara tidak langsung pasti akan merasa, ini kan bulannya Natal. Ada satu kegembiraan. Mungkin kita berpikir, oh ya, Natal saya gembira karena kemana-mana ada ornamen-ornamen Natal, ada pohon Natal, ada hiasan Natal, pernak-pernik Natal. Itu hanya salah satu pendukung. Mungkin Bapak Ibu pergi, Bapak Ibu mungkin mendengarkan lagu-lagu Natal yang riang, ada terbawa hati gembira. Itu hanya salah satu efek daripada semuanya. Tapi tahukah Bapak Ibu, Alkitab telah mencatat bahwa ketika Tuhan bertemu dengan manusia, Tuhan bertemu dengan umatnya, disitulah yang dikatakan Natal terjadi secara pribadi. 25 Desember dirayakan seluruh dunia, tapi itu adalah kesepakatan. Tahukah Bapak Ibu dan saya bahwa kita bisa menghadirkan Natal setiap hari dalam hidup kita. Kita bisa menghadirkan Natal jam demi jam dalam hidup kita. Kita bisa menghadirkan Natal di pagi hari saat Bapak Ibu saat teduh, Bapak Ibu menyembah Tuhan. Ku angkat hatiku. Disitulah titik Natal di hari itu terjadi. Kita hanya sepakat 25 Desember merayakan, tapi Bapak Ibu bisa mengundang Tuhan terus. Dan disitulah saat surga bertemu dengan umatnya, Natal pribadi terjadi. Dan kenapa bisa begitu bergembira? Kenapa bisa begitu senang suka? Karena Alkitab memang sudah mencatat. Lukas 2 ayat 10-12 firman berkata demikian. Lalu kata malaikat itu kepadanya, kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu, yang hari ini bicara Bapak Ibu dan saya, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan emas, perak, permata, tidak, dengan lampi, terbaring di kamar VVIP rumah sakit yang terhebat, tidak,
terbaring di dalam palungan kandang kambing domba. Bapak Ibu, Alkitab sudah mencatat saat bayi Yesus sekalipun turun ke muka bumi ini sudah membawa kabar kesukaan besar. Kalau surga bisa berkata sukacita yang besar, saya percaya saat Bapak Ibu menerima, Anda dan saya akan berkata, wow, besar sekali. Apakah hanya Tuhan memberikan keselamatan, yang berdosa dipulihkan, yang terjatuh kehidupannya diangkat di dalam kebenaran? Tidak. Karena Yohanes 10 ayat 10 firman berkata demikian. Pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Firman berkata, aku yaitu Yesus datang supaya mereka, Bapak Ibu dan saya, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau kita melihat ada kecelakaan terjadi, begitu parah kecelakaan itu, ditolong langsung, ada kemungkinan dia hidup. Tetapi mungkin dia akan menjalani hari setengah hidup setengah mati. Karena di dalam segala kesakitan, kelemahan tubuh. Tetapi Tuhan berkata, saat Yesus datang dalam hidupmu, firman berkata, apa yang sudah mati, apa yang sudah kau kubur di dalam kehidupanmu, Tuhan berkata, hidup. Dan Tuhan memastikan, bukan hanya hidup saja apa yang sudah terkubur, tapi Tuhan berkata, akan berkelimpahan, punya potensi berkembang di masa yang akan datang. Kalau tadi Bapak Ibu mendengar suara gembala, Anda akan menangkap satu kalimat, bahwa Bapak Pendeta Timotius Arifin berkata, tahun 2023 adalah tahun potensi untuk pelipat gandaan, kekuatan untuk berlipat ganda. Potensi itu adalah yang hari ini belum terlihat pencapaiannya, tapi kemampuan untuk mencapai hasil akhir ada. Dan inilah yang dikatakan Natal. Sebut saja hari ini. Kalau Bapak Ibu berkata, Tuhan, kesehatanku sudah mati, aku sudah tidak bisa Tuhan. Tapi Tuhan berkata, saat Natal terjadi dalam hidupmu, maka apa yang mati menurut manusia akan dibangkitkan oleh Tuhan. Dan Tuhan bukan hanya membangkitkan dengan setengah mati, tidak, tapi dalam kelimpahan. Kalau hari ini mungkin Bapak Ibu berkata, Tuhan, saya sudah dihajar pandemi 3 tahun. Keuangan saya sudah terkuras habis sekali. Saya percaya masuk tahun 2023, keuangan saya Tuhan sudah tidak ada harapan, mati. Tuhan berkata, undang Tuhan. Jadikan Natal setiap hari dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, Natal di dalam mata pencaharianmu. Doa di hadapan Tuhan, selain Bapak Ibu dan saya bekerja sungguh-sungguh dengan kekuatan kita, tapi undang kekuatan yang tanpa batas. Pimpin kita yang penuh keterbatasan, maka kita punya masa depan tanpa batas. Amin. Mungkin saat ini engkau anak-anak muda berkata, saya lihat sendiri, orang tua saya makan pagi siang malamnya sudah berbeda dengan 3 tahun lalu, karena keuangannya terus terpakai. Apakah saya bisa melanjutkan sekolah? Apakah saya punya masa depan? Tuhan berkata, dalam lemahmu kuatku nyata. Justru di dalam ketidakmampuan kita, Tuhan mau berkata, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saat tangan Tuhan bekerja, kau undang Tuhan hadir, maka disitulah Natal pribadimu terjadi hari lepas hari. Amin Bapak Ibu. Mungkin yang hari ini terkubur adalah kebahagiaan pernikahan kita. Suami istri salah paham, suami istri saling melukai satu dengan yang lain, saling mengeluarkan kata-kata yang melukai. Hari ini undang firman, biarlah Tuhan beri hati yang damai. Maka sebagai pasangan hidup engkau bisa berkata, mulutku penuh
dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Yang keluar bukan caci maki, tapi firman, peneguhan. Dunia, keadaan, pasanganmu belum berubah, bahkan semakin tajam, tapi engkau sudah menjadi pelaku firman. Disitulah kau hadirkan Natal dalam pernikahan. Saat engkau sebagai orang tua melihat anak cucumu, aduh Tuhan, anak cucuku semakin jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Mari hari ini undang Tuhan, karena firman berkata, aku bukan hanya memberkatimu saja, tetapi 1000 keturunanmu di bawah Alkitab catat ada di dalam berkat Tuhan. Itulah undang Tuhan. Natal, jadikan setiap hari Natal dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Amin. Pertanyaannya kembali, Pak Daniel, kalau Natal perjumpaan Tuhan dengan manusia begitu hebat, bahkan kabar sukacita begitu dahsyat, apakah semua orang yang undang Tuhan selalu menikmati mujizat demikian, selalu mengalami kesukaan yang besar sedemikian rupa? Saya mau beritahu faktanya, tidak. Sama-sama dengar firman, sama-sama beribadah, tapi sebagian menerima janji Tuhan, kesukaan besar. Yang satu, pergumulan hebat. Kok bisa demikian? Hari ini saya mau ajak, tema GPI Rock Natal di seluruh dunia adalah Nazaret. Kalau Bapak Ibu melihat hari ini, Nazaret adalah kota terbesar nomor 2 di Israel. Tetapi pada zaman Tuhan Yesus, Nazaret adalah kota yang paling tidak mau ditinggali. Kota terkecil, terkumuh, tidak punya kemampuan, dan tidak punya hari depan. Itulah Nazaret. Ternyata ada 2 peristiwa terjadi di Nazaret. Dan 2 peristiwa ini punya buah yang berbeda. Yang satu terpuruk, yang satu terangkat naik melalui Nazaret. Kita akan lihat sama-sama, yaitu di dalam Matius 13 ayatnya kayak 54 sampai 58. Demikian firman Tuhan. Setibanya di tempat asalnya Tuhan Yesus. Ini bicara soal Nazaret. Jadi setelah Yesus tiba di Nazaret, firman berkata, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu. Jadi ternyata Bapak Ibu, saat Yesus di Nazaret, di rumah ibadah, yang kumpul siapa? Tetangga-tetangganya Tuhan Yesus. Dan Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Mereka takjub, hikmatnya luar biasa. Tapi bukan cuma pemahamannya yang luar biasa, tapi Tuhan waktu mengajar, Yesus mengadakan mujizat. Bukan cuma satu. Alkitab mencatat mujizat-mujizat. Banyak mujizat waktu ngajar. Dari awal sampai akhir terjadi kesembuhan, pemulihan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Itulah terjadi. Jadi mereka bukan hanya telinganya mendengar hal yang luar biasa, tapi matanya menyaksikan. Di depan mereka, sekian meter dari tempat duduk mereka, mereka melihat mujizat yang belum pernah terjadi. Hari itu Yesus lakukan. Harusnya, wow, puji Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Respon mereka ternyata berbeda. Ini tetangga Yesus semua loh. Firman berkata demikian, bukankah ia, yaitu Yesus ini, anak tukang kayu? Jadi tetangganya tahu pekerjaan Tuhan Yesus apa. Papahnya pekerjaannya apa? Yusuf, tukang kayu. Maka firman berkata, bukankah ia ini anak tukang kayu?
bukankah ibunya bernama Maria? Begitu tetangga itu memang saling kenal ya. Dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Tetangga-tetangga bisa nyebut 4 nama saudaranya Yesus. Kemudian dilanjutkan. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Sampai di sini masih bagus responnya. Tapi selanjutnya, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya dan di rumahnya. 58 terakhir. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Bapak Ibu lihat baik-baik, betapa ini tetangganya Yesus loh. Jadi pagi ketemu, siang ketemu, malam ketemu, jalan, hei Yesus. Mereka melihat Yesus adakan mujizat. Bukankah ini kesempatan luar biasa? Tapi yang terjadi, justru saat mereka melihat peristiwa luar biasa, tapi mereka melihat, loh ini kan tetanggaku sendiri, orang Nazaret. Mana ada yang bagus dari Nazaret? Maka firman berkata, walaupun rumahnya kehadiran Yesus bisa dijumpai setiap hari, tapi mereka kecewa. Dan apa? Kalau orang mudah kecewa, kalau dipelihara, lambat laun menjadi penolakan. Walaupun tetangga, mereka tidak sudi untuk melihat Yesus mengajar. Makanya Alkitab berkata, tidak banyak mujizat terjadi. Bukankah ini suatu hal yang sangat tragis? Sumber mujizat, sumber perbuatan dahsyat ada di sekitar mereka, tapi mereka menolak. Maka tidak ada mujizat, tidak ada perlakuan yang luar biasa. Jangan-jangan kita mungkin seperti tetangga Tuhan Yesus, punya kesempatan, tapi kita menggampangkan. Gak apa-apa, saya keadaannya masih baik. Udahlah, saya tak senang-senang dulu aja. Gak usah terima-terima firman, gak usah ibadah-ibadah, gak usah. Padahal sama gereja, Alkitab ada di mejanya, tapi tidak pernah dibuka. Bukankah kita hari ini sama seperti tetangga Yesus, punya kesempatan yang begitu mudah, tapi tidak dilakukan. Kalau kita mungkin bisa berkata, kebangetan tetangga Yesus orang Nazaret itu, mungkin hari ini kita disadarkan. Alkitab di depan kita gak pernah baca. Ibadah hanya tinggal beberapa langkah, tapi kita sudah bertahun-tahun tidak mau datang. Bukankah ini sesuatu, kemudahan itu tidak dipakai, kesempatan itu tidak kita gunakan. Tapi kabar baik, hari ini melalui Natal, sore ini kita dipulihkan. Setiap kesempatan kita ambil, setiap kesempatan kita pergunakan, semakin melekat. Tuhan bisa bekerja tanpa kita, tapi kita tidak bisa menarik napas satu kali pun juga tanpa anugerah Tuhan. Saya ulangi, Tuhan bisa memindahkan gunung tanpa saudara dan saya, tapi kita tidak bisa tarikan satu napas tanpa Tuhan. Bukankah kita butuh Tuhan? Bukankah Tuhan itu sumber berkat kita? Tapi seringkali kita mencari berkat, tapi kita tidak mencari sumber berkat, sumber hidup, sumber sukacita, sumber kekuatan kala duka cita. Siapa itu? Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hal yang kedua, Yohanes 1 ayat 45.
Firman berkata, Filipus bertemu dengan Natanael. Siapa Filipus? Murid Tuhan Yesus. Jadi ada 3 murid yang pertama yang dipanggil Tuhan. Pertama Andreas, yang kedua Simon Petrus, yang ketiga Filipus. Yesus menjumpai mereka dan mereka menjadi murid. Tapi ini ada satu fenomena luar biasa. Filipus bertemu dengan Natanael. Nanti fokus kita di Natanael. Dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia, yaitu Yesus, yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari mana Bapak Ibu? Nazaret. Jadi Filipus ini punya teman namanya Natanael. Ketika Filipus ini tahu bahwa Yesus adalah juru selamat yang dinubuatkan dalam kitab para nabi, yang dinubuatkan dalam kitab Musa, hati Filipus senang banget. Siapa yang dia jumpai? Natanael, temannya, sahabatnya. Dia bilang gini, hai Natanael, saya beritahu, dulu kan kita cari-cari penebus yang ajaib. Saya mau kasih tahu, udah ketemu bro, udah ketemu. Namanya Yesus, papanya Daud, mamanya Maria. Orang Nazaret. Selanjutnya kita lihat responnya. Mestinya kan gini ya, wow, betul gitu, kenalin dong. Tapi apa yang terjadi? 46. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Wow. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Natanael mau ngomong gini sama Filipus. Filipus temanku, saya beritahu, kalau Yesus orang Bethlehem, aku percaya. Kalau Yesus orang Yudea, saya percaya. Tapi maaf ya bro, Yesus orang Nazaret, maaf, kamu salah. Dari dulu zaman sejarah sampai hari ini, saya mau kasih tahu, dari Nazaret tidak pernah keluar hal yang baik. Tanamannya nggak baik, tanahnya nggak baik, orang-orangnya nggak baik, cuacanya nggak baik. Jadi saya mau kasih tahu, saya ini ngerti soal Nazaret. Nggak mungkin yang dinubuatkan oleh Musa lahir ada di Nazaret. Bohong. Ditolak Bapak Ibu. Kabar baik ditolak. Tetapi untung Filipus kalah pintar sama Natanael. Maka dia jawabnya gimana? Jawabnya gini aja. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Udah kehabisan informasi. Karena memang fakta dari Nazaret tidak pernah ada hal yang baik. Sekarang kalau sudah Natanael ngomong gini, Filipus udah bengong. Ya udah, memang benar sih omongannya. Kalau bahasa orang Chinese cengli banget ini. Fakta. Tapi untung Filipus tahu ini Yesus istimewa. Beda. Makanya dia ngomong sama Natanael yang lebih pintar dari dia. Udahlah, aku sudah tidak punya omongan lagi. Sini, datang aja, kamu lihat sendiri. Bahasa sehari-harinya begitu. Kemudian firman berkata, Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati. Saya akan terangkan apa maksudnya orang Israel sejati. Lihatlah, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. 48, kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Ketika Alkitab berkata orang di bawah pohon ara, ini biasanya selalu mengacu orang yang sedang merenungkan firman di tempat yang sejuk.
Kenapa dikatakan Israel sejati? Tidak ada kepalsuan. Jadi begini, yang dimaksud Israel sejati ini begini. Dia tahu firman banyak. Dia ibadah banyak. Tapi yang ketiga, dia tidak melakukan banyak. Dia tahu firman yang banyak, dia ibadahnya banyak, tapi yang ketiga, begitu munafiknya, dia tidak melakukan apa-apa. Itulah Israel sejati. Tidak ada kepalsuan. Karena apa? Tingkah lakunya udah terbukti. Dia tidak menjadi pelaku firman, tidak ditutup-tutupi. Bukan orang munafik. Kalau ibadah hebat, pengetahuan dahsyat, tapi melakukan firman tidak sama sekali. Itulah Israel sejati. Bapak Ibu, ketika Filipus berkata dari Nazaret, seorang Natanael yang pintar, dia menolak Yesus sekian detik. Gak ada yang bagus, tapi untung Filipus, sini datang aja lah. Aku sudah kehabisan informasi. Datang dan kamu lihat sendiri. Kamu buktikan sendiri. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yesus berkata, sebelum engkau datang, aku sudah melihat kamu. Yesus lebih tahu dari kita, Bapak Ibu. Dia sudah melihat Natanael jauh sebelumnya. Bapak Ibu, saya menemukan dari dua peristiwa ini, tetangga Yesus terpuruk di hari-hari berikutnya. Karena apa? Menolak Yesus. Walaupun dekat, tapi tidak ambil kesempatan. Tidak pergunakan kesempatan. Tapi Natanael, dia sudah mengeraskan hati pikirannya karena dia pandai. Tapi untungnya dia mau taat kembali. Dan akhirnya, kalau Bapak Ibu melihat Yohanes 21 ayat 2, saat Yesus bangkit dari kubur dan Yesus menyuruh muridnya untuk berkumpul di danau Tiberias, di situ Yohanes 21 ayat 2 tercatat nama Natanael di antara para murid Tuhan Yesus yang lain. Dengan kata lain, Natanael setia dalam penundukan diri pada Tuhan. Bukankah Natanael dia melihat bagaimana Yesus disiksa, naik ke kayu salib dan mati di atas kayu salib? Bukankah seorang murid melihat gurunya dihina dan mati dalam kehinaan? Pasti dia akan merasa seluruh masa depannya hampa. Tapi dalam segala persoalan yang berat, dalam ketidakmampuan, dia tetap taat pada Tuhan. Itulah Natanael. Orang yang menolak, tapi akhirnya setia. Saya percaya, keluarga saya di tempat ini, Anda adalah orang-orang yang masuk dalam bilangan orang setia sampai akhir. Amin. Saya akan tutup pesan Natal ini dengan sebuah ilustrasi. Terima kasih Pak Eko. Saya isi dengan air. Apa ini Bapak Ibu? Korek. Orang yang sukses, bercahaya, kemana-mana terang, kemana-mana jadi pusat perhatian. Satu hari, dia bertemu dengan teman yang sukses yang lain. Ini saya hidupkan korek ini belajar, sampai jempol saya itu.
Mereka bersama-sama punya hobi sama-sama, punya kisah sukses sama-sama. Tapi naas punya kebiasaan buruk. Mereka menikmati dosa demi dosa. Di dalam segala kelimpahan, mereka pergunakan untuk dosa. Di dalam segala pencapaian, mereka mencapai keberhasilan dengan cara yang instan, dosa. Bukankah Alkitab berkata, upah dosa, sebut saja apapun itu, adalah maut. Ujung-ujungnya, dengan segala keberhasilan, mereka tetap cemerlang. Tapi kan firman berkata, upah dosa itu maut. Kesehatan mulai sakit, keuangan mulai tergerus, hari depan mulai menutup. Dan akhirnya, pertemanan mereka yang sukses, tapi mereka membawa dosa demi dosa, akhirnya harus terkubur. Terkubur. Menurut Bapak bisa nyala. Dia mulai naik. Dia bilang, bro, kita kan sama-sama berjuang, sama-sama penikmat dosa, mencari berkat dengan cara dosa, bergaul dengan cara dosa. Ayo bangun, bangun. Mereka bangkit. Mereka mulai berusaha. Tapi sifat mereka tidak berubah. Tetap penikmat dosa. Mereka mulai berusaha untuk hidup lagi, berusaha untuk sukses lagi, berusaha untuk sukses lagi. Dia berkata, aku tidak bisa sendiri kawan. Aku butuh kamu, teman satu dosa. Ayo toh bantu. Oke. Bisa Bapak Ibu? Kalau satu nggak bisa. Kalau dua? Nggak bisa. Nggak bisa. Yang satu tetap dia menjatuhkan, dia tenggelam, dia mengasihani dirinya, dia tetap menikmati dosa. Akhirnya kehidupan lama terus semakin mengubur dia. Kisah sukses semakin tenggelam. Tahu-tahu ada firman datang, ada kesempatan tiba. Loh, tidak bisa. Ada yang bisa pinjamkan saya korek? Bapak-bapak, saya tidak menghakimi Anda. Mungkin saya percaya Anda tidak merokok. Tapi mungkin ini korek yang Anda kantongi ini mungkin tadi baru dari dapur Anda kelupaan. Saya tahu ini memang tidak bisa. Makanya saya punya 3 persediaan. Aku adalah terang. Tidak bisa. Saat orang ini berusaha dengan kemampuannya, tidak bisa. Tidak bisa. Tapi saat dia mendatangi terang, dia mau terima firman, dia mau jadi pelaku firman, dia hidup. Dia hidup. Dia kembali bersinar. Apa yang dulu tenggelam, dia hidup kembali. Itulah Natal. Tapi begitu dia jauh lagi, hilang. Dia usaha lagi. Hei, aku baru aja sukses. Tidak bisa. Tuhan berkata, akulah sumber kehidupan. Dia harus datang. Dan saat firman bersama dia sampai akhir, dia bersinar. Bapak Ibu,
Mungkin Anda dan saya tidak akan menjumpai Yesus nampak di depan kita, tapi melalui pengajaran firman, melalui mimbar, saya menjumpai ada 3 hal yang kita lewatkan. Yang pertama, hargai dan taati orang yang berani menegur, mengingatkan Anda, tapi dasarnya adalah firman. Loh Pak, saya taat, saya hormati, karena itu gembala sidang saya. Oh ya, tapi saya mau tanya, kalau yang memberitahu, menasehati Anda adalah pasangan pernikahan Anda, apakah Anda bisa berkata, aku mau taat? Oh enggak Pak, istri saya pendidikannya jauh lebih rendah dari saya Pak, saya nggak bisa kalau hal ini. Maaf Pak, sekolah nggak lulus. Aku ini loh Pak, S1, S2 sampai S5. Tapi ketika istrimu membawa firman, mengingatkanmu, menegurmu, disitulah ada kehidupan. Tahukah Bapak Ibu, sahabat, pertemanan itu untuk senang-senang. Tapi ketika ada orang tua yang sederhana, dia menasihati anaknya yang sukses, punya penghasilan berlipat-lipat dari orang tuanya. Saat orang tuanya berkata, "Nak, kesombongan adalah awal dari kejatuhan loh." Aduh, ayah, kuno, ketinggalan zaman. Hari ini kalau nggak sombong, nggak diakui. Ingat baik-baik. Ayahmu mungkin, ibumu mungkin orang biasa, sederhana, nggak lebih ganteng, nggak lebih cantik daripada ayah ibunya teman-teman. Keuangannya, penghasilannya tidak sebesar engkau. Tapi saya mau bertanya, saya mau beritahu, saat dia mengingatkan engkau dengan firman, sebetulnya dia membawa kabar gembira. Tahukah Anda, orang tua yang kau anggap remeh, saat engkau ada di laut, hai anak muda, orang tuamu pasti akan berkata, Tuhan, ganti saya saja. Tukar posisi Tuhan dengan anak saya. Sahabatmu, temanmu, lari. Tapi orang tua yang sederhana, tidak tahu apa-apa, dia tidak akan berpikir 5 detik, tapi dia akan berkata, Tuhan, selamatkan nyawa anak saya gantinya. Itulah orang tua. Jadi jangan abaikan orang tua, hai anak-anak muda, sesukses apapun juga. Karena firman berkata, hai anak-anak, hormatilah, kasihilah orang tuamu, karena engkau akan berbahagia dan panjang umur. Engkau lihat keuanganmu, engkau berbahagia. Engkau lihat kesehatanmu, engkau akan berkata, aku panjang umur. Amin. Dan para suami, jangan sombong. Engkau punya istri tidak secantik daripada yang di Instagram, teman-temanmu yang lain. Tapi dia punya hati yang mengasihi. Dia yang merawat engkau saat engkau lemah. Hai istri, janganlah engkau sombong dan selalu membandingkan suamimu dengan suami teman-temanmu yang lain. Mungkin kau tidak sadar, suamimu mungkin menahan lapar, makan seadanya, supaya tetap di dapur rumah tangganya tersedia lauk pauk. Kita tidak tahu. Tapi hari ini, kalau Tuhan sudah menyatukan suami istri, anak dan orang tua disatukan, itulah tanda Tuhan mau hadir di tengah-tengah. Firman berkata, saat engkau sehati, sepikir, dan berkumpul bersama-sama. Matius 18 ayat 19-20. Aku, Yesus, ada di tengah-tengah. Dan apapun yang kau minta, Bapa-Ku di surga memberikan. Itulah Natal. Mari hari ini
pulihkan hubungan. Suami istri dipulihkan, anak dan orang tua dipulihkan. Engkau dengan Tuhan dipulihkan. Saya percaya engkau mengundang Natal terjadi dalam hidupmu. Maka kabar sukacita selalu ada. Hidup ini adalah kesempatan. Bapak Ibu, lilin yang sebentar kita akan nyalakan. Tahukah Anda, ketika nyala ini tetap menyala, otomatis batang lilin ini akan semakin turun. Jam kehidupan kita juga begitu. Jam kehidupan kita terus bergerak maju. Kalau hari ini kau masih sehat, mari hari ini ambil kesempatan itu dan jadilah pelaku firman. Saya percaya saat engkau dan Yesus, Natal selalu terjadi. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Saya undang keluarga yang saya cintai pagi ini. Saya undang Ibu Gembala bisa naik. Saya mengundang penatua yang hadir bisa ada di sekitar saya. Kebenaran firman telah diberitakan. Hormati orang yang bisa menasehati, mengingatkan kita berdasarkan firman. Sesederhana apapun juga
orang itu, mungkin itu adalah orang tua pasangan pernikahan kita. Mari hari ini hormati. Ketika kita masih punya kesempatan, badan sehat, beraktivitas, berjalan masih lancar, mari hari ini pakai kesempatan itu. Jangan berkata, Pak Daniel, 1 minggu lagi. Jangan. Pakailah kesempatan itu. Dimulai dari kapan? Sekarang. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Amin, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Biarlah di dalam penutupan tahun 2022 ini, suami istri kembali dipulihkan. Walaupun engkau memiliki luka yang hebat, Tuhan akan hadir saat engkau memulihkan. Saudara demi saudara dipulihkan. Rekan sepelayanan demi rekan sepelayanan dipulihkan. Anak dan orang tua dipulihkan. Gereja Tuhan dengan Tuhan Yesus juga dipulihkan. Hari ini kasih menutup banyak berkat. Kasih mengeluarkan banyak pengampunan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia akan disebut anak-anak Allah. Dan itu adalah saudara dan saya. Dan biarlah hari ini, apa yang sudah mati engkau kubur. Bahkan engkau bercita-cita saja sudah tidak berani. Tapi hari ini, undang Tuhan hadir dalam hari-hari hidupmu, dalam segala pergumulanmu. Maka saya percaya, disitulah Natal selalu terjadi, hari lepas hari, sampai Tuhan menjemput Anda. Anda akan berkata, hidupku adalah Natal setiap hari. Rumah tanggaku adalah Natal. Bapak Surgawi, terima kasih. Hari ini keluarga besar GBI Blora, baik yang hadir di dalam ibadah pertama maupun kedua, kami tahu Tuhan lawat kami semua untuk menutup tahun 2022 dengan manis. Kami mungkin membawa banyak luka yang sangat dalam hubungan. Tapi malam ini kami mau memulihkan. Dimulai daripada kami. Mungkin pasangan kami belum berubah, bahkan semakin menjadi. Itu urusan Tuhan dengan dia. Tapi dari saya mau berubah. Saya mau terlebih dahulu berubah. Terima kasih Tuhan. Dan kalau mungkin saya sudah begitu terlena dengan jalan dosa, tapi hari ini saya tahu sumber berkat adalah Yesus satu-satunya. Dan engkau berkata, aku setia sampai selama-lamanya. Tuhan, hari ini kami kembali mau melekat kepada Engkau. Kami tidak mau mencari kepopuleran daripada banyak orang, tapi yang sekali Tuhan kenal, maka kami tahu jalan hidup kami pun berubah. Terima kasih Tuhan. Kami akan menutup lilin ini karena api Roh Kudus ada kembali di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini hari ini telah membawa pesan. Rumah tanggamu dipulihkan. Jangan cari siapa yang salah, jangan cari siapa yang mau dibenarkan, tapi cari firman. Oh Tuhan, pakarlah hidupku.
yang setia, rindu selalu Natal dalam hidupmu. Hari ini undang Tuhan dalam pekerjaanmu, dalam sikapmu, dalam cara berpikir dan tutur katamu. Saat Tuhan kau undang, maka sesuatu yang besar pasti terjadi. Diberkatilah engkau anak-anak muda, karena engkau adalah pahlawan yang membawa anak-anak panah, yaitu saudara dan saya. Saat anak-anak panah di tangan pahlawan, maka panah itu akan tertuju dengan tujuan yang benar. Itulah hidupmu, itulah masa depanmu, itulah hari esokmu, hai anak-anak muda. Di dalam segala keterbatasanmu, hai anak muda, engkau punya Tuhan yang tanpa batas. Di dalam pernikahanmu, hai para orang tua, ketika engkau undang Tuhan, dan ketika firman adalah pondasi hidupmu, maka rumah tanggamu ada di dalam campur tangan Tuhan. Firman kau hidupi, maka janji Tuhan pun tergenapi. Tuhan memberkati keluar dan masuk. Tuhan memberkatimu memasuki tahun 2023. Diberkatilah engkau di dalam kesehatan dan umur puas. Diberkatilah engkau di dalam menatap hari depan dan anak cucu keturunanmu. Diberkatilah engkau di dalam usaha pekerjaan mata pencaharianmu. Diberkatilah engkau di dalam segala perkara. Berkat Tuhan menyertai Bapak Ibu di dalam ladang Tuhan. Engkau akan berbuah lebat sejak masa mudamu sampai masa tua. Tuhan berkata, aku menggendong kamu. Saat engkau berkata, Tuhan, aku ada keterbatasan, Tuhan berkata, aku Allah tanpa batas, menyertaimu. Berkat Natal ini menyertai Bapak Ibu dan saya, dan memasuki tahun 2023 dengan berkat dan anugerah kemurahan Tuhan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati, mari kita katakan sama-sama, amin. Selamat Natal.